Sebagian besar dari Anda tentu telah terbiasa dengan analisis SWOT. Tetapi pengalaman saya menunjukkan, masih kerap terjadi kekurangtepatan dalam mengimplementasikannya. Saya, Erianto Hasibuan, akan membantu Anda menyegarkan ingatan akan SWOT. Apa itu SWOT? SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan adalah aspek yang memberi keunggulan, kelemahan adalah aspek yang menempatkan organisasi pada posisi kurang menguntungkan. Peluang adalah prospek eksternal yang dapat meningkatkan kinerja, dan ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menyebabkan masalah. SWOT berfokus pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi personel, keuangan, dan kinerja karyawan. Faktor eksternal meliputi iklim ekonomi, perubahan teknologi, dan pesaing. SWOT dapat digunakan di perusahaan bisnis, departemen pemerintah, dan organisasi nirlaba. SWOT dapat dilakukan untuk perencanaan bisnis, evaluasi pesaing, dan pengembangan pemasaran. Analisis SWOT membantu fokus pada kekuatan, meminimalkan kelemahan, dan memanfaatkan peluang. Ini membantu menentukan apakah tujuan dapat dicapai dan menetapkan langkah-langkah selanjutnya. SWOT membantu organisasi mencapai tujuan mereka dan mengarungi dunia bisnis yang rumit. Kekuatan adalah atribut positif internal. Kekuatan memberikan keuntungan bagi organisasi. Kekuatan bisa berupa merek yang kuat, tenaga kerja yang berbakat, atau posisi keuangan yang solid. Kelemahan adalah atribut negatif internal. Kelemahan menempatkan organisasi pada posisi yang kurang menguntungkan. Kelemahan bisa berupa kurangnya inovasi, teknologi yang ketinggalan zaman, atau layanan pelanggan yang buruk. Peluang adalah faktor eksternal yang dapat menguntungkan organisasi. Ini adalah kesempatan untuk tumbuh atau berkembang. Peluang bisa mencakup pasar yang sedang berkembang, teknologi baru, atau perubahan preferensi konsumen. Ancaman adalah faktor eksternal yang dapat merugikan organisasi. Ini adalah tantangan yang perlu diatasi. Ancaman bisa berupa pesaing baru, penurunan ekonomi, atau perubahan peraturan. Misalnya, kamu punya kedai kopi. Kekuatanmu adalah kopi yang enak dan pelanggan setia. Kelemahanmu adalah anggaran pemasaran yang terbatas. Peluangnya bisa berupa membuka cabang kedua di daerah yang ramai. Ancamannya mungkin Starbucks baru buka di dekat situ. Contoh lain adalah instansi pemerintah. Kekuatannya bisa berupa tenaga kerja yang berpengalaman. Kelemahannya mungkin proses birokrasi. Peluangnya bisa berupa bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memberikan layanan yang lebih efisien. Ancamannya bisa berupa pemotongan anggaran. Terakhir, organisasi nirlaba. Kekuatannya mungkin relawan yang bersemangat. Kelemahannya bisa berupa kurangnya dana. Peluangnya bisa berupa menggunakan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Ancamannya bisa berupa penurunan donasi. Analisis SWOT bukan cuma sekedar mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini tentang bagaimana menggunakan informasi ini untuk mengembangkan strategi yang efektif. Organisasi dapat menggunakan kekuatan mereka untuk memanfaatkan peluang. Misalnya, kedai kopi dengan kopi yang enak bisa menggunakan mereknya yang kuat untuk membuka lokasi baru. Mereka dapat mengatasi kelemahan mereka untuk menghindari ancaman. Kedai kopi bisa mengatasi anggaran pemasaran yang terbatas dengan bekerja sama dengan bisnis lokal. Dengan mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang, organisasi bisa mendapatkan keunggulan kompetitif. Mereka bisa mencapai kesuksesan jangka panjang. Untuk membuat matriks TOWS, kembangkan analisis SWOT kamu lebih lanjut. Cocokkan faktor internal, kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal, peluang dan ancaman. Ini menciptakan langkah-langkah aksi strategis. Misalnya, manfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan peluang, atau minimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.